Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat mengenai pembiayaan dengan sistem jual beli. Pembiayaan syariah sebagai suatu sistem keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam mencerminkan komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi prinsip-prinsip akad syariah. Pembiayaan jual beli merupakan bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Selanjutnya ada prinsip pembiayaan dalam jual beli, ada 3 jenis, dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada prinsip bai al-murabahah yang dikenal sebagai keuntungan. Bai al-murabahah itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad tersebut. Dalam perbankan, murabahah lazim ini dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau disebut bid saman azil. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad. Sedangkan pembayaran dilakukan secara cicil, ada syarat bai al-murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Yang kedua, ada prinsip pembiayaan salam. Bai as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari. Sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual, sama seperti tadi bai al-murabahah. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Adapun rukun bai as-salam, yang pertama muslam itu sebagai pembeli, muslam ilai penjual, modal atau uang, muslam fi'i barang, sighat ataupun ucapan. Yang ketiga ada prinsip pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna ini transaksi kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, lalu pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya ada jenis-jenis akad jual beli dalam syariah. Yang pertama ada akad murabahah. Akad ini merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Contohnya, nasabah ingin membeli motor, namun dananya belum mencukupi. Supaya dapat segera menikmati motor tersebut atau tanpa perlu menunggunya tabungan cukup, ia dapat membeli motor dari bank syariah menggunakan akad murabahah. Tahapan prosesnya, nasabah dapat membawa pulang motor tidak lama setelah ia menandatangani akad tersebut, atau asumsi motor telah tersedia di dealer. Sebelum penandatanganan akad dengan nasabah, bank telah menandatangani akad jual beli dengan dealer motor. Proses pembiayaan menggunakan akad murabahah ini menyebabkan bank berperan seperti pedagang. Kedua, ada akad istisna. Akad istisna dalam definisinya merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang paling sesuai menggunakan akad ini adalah petani ataupun peternak. Yang ketiga ada akad salam. Akad salam ini merupakan akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan pembeli, atau disebutnya mustasni. Penjual atau pembuat disebut sani. Adapun proses pembiayaan dengan sistem jual beli. Proses pembiayaan dengan sistem jual beli melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Berikut ada tahap-tahapannya dalam proses ini. Yang pertama itu permohonan pembiayaan. Yang kedua ada analisis permohonan. Yang ketiga penyetujuan pembiayaan. Yang keempat ada penggadaan barang atau aset. Yang kelima ada penyerahan barang. Yang keenam ada pelaksanaan pembayaran. Yang ketujuh ada penyelesaian akad. Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan dengan sistem jual beli dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Contohnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pembiayaan dengan sistem jual beli harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba bunga, goror ketidakpastian, dan maisir spekulasi. Yang kedua, risiko pembiayaan. Pembiayaan dengan sistem jual beli melibatkan risiko yang berbeda, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Ketiga, transparansi dalam transaksi. Sistem jual beli biasanya melibatkan kontrak yang lebih transparan dan jelas karena harga dan margin keuntungan ditentukan di awal. Yang keempat, ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Faktor regulasi juga mempengaruhi efektivitas kedua sistem ini. Dan yang kelima, pengaruh ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas kedua sistem. Jadi kesimpulannya, pembiayaan dengan sistem jual beli dalam perbankan syariah yang terdiri dari 3 jenis prinsip. Murabahah dalam akad ini berfungsi sebagai penjual dan menjual barang kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan yang disepakati. Transaksi ini menekankan pada transparansi harga, di mana kedua pihak setuju atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan solusi pembiayaan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi nasabahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.